Sanggup pulihkan keadaanku. Tak kau biarkan ku tersesat. Menjadi baru, Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, hanya Engkau di hidupku, Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku. Tak kau biarkan ku tersesat. Kau ubahku menjadi baru. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku. Tiada yang bisa menjauhkanku. Tiada yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Halo, hari ini ketemu lagi dengan saya Dieter Nicholas dalam Roti Manis. Dan hari ini kita akan membahas tentang sakit hati. Sebuah penyakit
yang kita jarang mau obati dan terus kita simpan di dalam hati kita. Sakit hati akan membuat kita jadi orang-orang yang kepahitan. Dan kepahitan yang terus kita pelihara dalam kehidupan kita tidak akan membuat kita kemana-mana. Tidak akan membawa kita hidup dalam kemajuan, tapi malah akan membuat kehidupan kita bertambah mundur. Oleh sebab itu, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kalau hari ini kita memiliki sakit hati, kita harus membereskannya. Apa kata firman Tuhan? Matius 5 ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi hari ini kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah kita melawan mereka. Kenapa kita tidak boleh melawan mereka? Karena kalau kita melawan mereka, itu seperti sebuah roda yang terus berputar dan tidak akan pernah ada hentinya. Karena kalau kita membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itulah yang akan mengakibatkan dendam kesumat, dendam yang tidak ada akhirnya. Itu sebabnya Yesus katakan seperti ini, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita punya tangan kanan, kalau kemudian kita menampar pipi kanan seseorang, maka pertanyaannya bagaimana cara kita menampar orang itu? Cara menamparnya bukan seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya tangan kanan dan kita menampar pipi kanan seseorang, artinya kita menamparnya dengan cara seperti ini. Dan saya mau kasih tahu, orang yang menampar dengan cara seperti ini, itu adalah cara menampar seorang budak. Itu adalah cara menampar dengan cara menghina. Artinya, kalau hari ini ada orang-orang yang menyakiti hati kita, ada orang-orang yang menghina kita begitu dalam, Yesus kemudian mencari caranya, menjelaskan caranya kepada kita bahwa berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Hari ini mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya-tanya, berarti kita jadi orang Kristen yang bodoh dong Pak Pendeta. Masa kita ditampar pipi kanan, kita berikan pipi kiri? Nah hari ini kita mau belajar, ada 3 kebenaran yang terkandung di dalam statement Tuhan Yesus ini. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yang pertama adalah, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar untuk mengampuni. Kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Sekali lagi Bapak Ibu, mengampuni itu bukan melupakan. Karena ada begitu banyak orang tidak bisa mengampuni karena salah definisi tentang pengampunan. Pengampunan itu bukan melupakan. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan yang kita buat untuk tidak mengungkit-ngungkit kesalahan orang itu lagi. Kita masih ingat, tapi kita putuskan untuk tidak mengungkitnya kembali. Itulah yang dimaksud dengan pengampunan. Hari ini kalau ada kepahitan, ada sakit hati, jangan disimpan Bapak Ibu, tapi lepaskan pengampunan. Berapa banyak di antara kita yang suka menyimpan daging busuk di dalam kulkas? Apakah kalau kita menemukan daging busuk di kulkas kita, apakah kita akan terus simpan? Kalau kita terus menyimpan daging busuk, maka apa yang terjadi? Daging busuk itu akan merusakkan semua daging segar lainnya. Kalau kita tahu kita menemukan daging busuk di dalam kulkas, kita harus buang. Kenapa ada orang yang menyakiti hati kita, kita masih simpan kepahitan? Hari ini lepaskan kepahitan kita dengan cara bagaimana? Melepaskan pengampunan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita simpan adalah sesuatu yang berharga. Ada orang menyimpan uang di bank. Kenapa dia menyimpan uangnya di bank? Karena uang itu adalah sesuatu yang berharga.
Kenapa ada begitu banyak orang menyimpan tas? Karena dia percaya tas itu adalah sesuatu yang berharga buat dia. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada sampah yang sering kali kita simpan dan gak pernah kita buang. Apakah ada beberapa di antara kita yang mengkoleksi sampah di rumahnya? Saya percaya tidak ada. Kalau sampah aja kita tahu kita perlu buang, demikian juga dengan yang namanya sakit hati. Jangan pernah simpan sampah dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna dibalik tampar pipi kanan, berikan pipi kiri? Yang kedua adalah kalau ada orang yang menyakiti kita, jangan balas Bapak Ibu. Kenapa kita tidak boleh membalas orang yang berbuat jahat kepada kita? Karena firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang berbuat jahat kepada kita dan kita berusaha untuk membalas perbuatan jahat orang tersebut, artinya kita mau jadi sama seperti Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, cuma iblis yang ingin menjadi sama seperti Tuhan. Saudara gak cocok jadi Tuhan. Hanya iblis Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau ada orang yang mau membalas perbuatan jahat kepada orang lain, kita sebut dia dengan kesetanan Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, pertama mengampuni, yang kedua jangan membalas. Kebenaran yang ketiga, apa makna dibalik tampar pipi kanan berikan pipi kiri? Artinya begini Bapak Ibu, kita harus rela untuk disakiti lagi. Tampar pipi kanan, sakit. Kita harus rela ditampar pipi kiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada jaminannya ketika kita mengampuni seseorang, orang itu tidak menyakiti kita lagi. Tidak ada jaminannya Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika orang yang sama menyakiti kita lagi, Yesus berkata bahwa berapa kali kamu harus mengampuni? 70 kali 7. Artinya pengampunan kita juga tidak terbatas Bapak Ibu. Kalau Tuhan sendiri mengampuni kita tanpa batas, belajarlah hari ini untuk mengampuni orang lain tanpa batas. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan pernah menyimpan sampah dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyimpan barang rongsokan dalam hati kita. Biarlah hati kita ini penuh dengan puji-pujian, hati kita ini kudus, hati kita ini suci, karena kita menjaga hati kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all.